Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, serta Quran Day yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali memperbanyak syukur kita kepada Allah, tentu karena dengan limpah nikmat darinya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di aktivitas rutin kita Quran Day setiap hari Ahad. Salawat berserta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Baik, peserta sekalian, alhamdulillah di room kita ini sudah ada Ustadz kita, Ustadz Aswanto Atafi LCMA, yang akan membersamai kita dalam tadabbur Al-Quran pada hari ini. Langsung saja kami sapa Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah Ustadz. Sebaik-baik tadi. Iya. Ya. Iya. Tidak kedengaran tadi. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Insya Allah pengajian kita pada hari ini mungkin agak singkat dari biasanya karena suatu dan lain hal. Tapi ya kita berharap setiap peserta bisa maksimalkan untuk mendengar dan menyimak baik-baik materi dari Ustadz kita. Mungkin tafadhol Ustadz bisa dimulai. Pada Ustadz kami persilahkan. Baik, syukran. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan pada kita semua rahmat dan hidayah sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana biasa kita manfaatkan pagi hari Ahad ini untuk sama-sama mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Untuk pekan ini insya Allah kita akan masuk pada surat Al-Balad yang mana di dalam surat Al-Balad ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manusia yang terbagi dua. Di antara mereka ada yang kufur kepadanya, yang akan mendapatkan balasan yang setimpal berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekelompok manusia yang senantiasa membenahi diri, kemudian naik kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga kelak.
Nah, dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad." Allah Subhanahu wa taala bersumpah di awal surat ini, "La uqsimu bihadzal balad." Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Dan yang dimaksud adalah kota suci Mekah Al-Mukarramah, di mana dia merupakan kota yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai tempat yang suci dan tempat yang terbaik di permukaan bumi ini. Sehingga sebagian ulama kita terdapat eh, perbedaan di kalangan ulama ya, yang manakah yang terbaik, apakah melakukan i'tikaf di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Ya, tentu mayoritas ulama kita mengatakan bahwa yang terbaik adalah Masjidil Haram karena pahala sholat di sana lipat gandanya jauh lebih besar daripada Masjid Nabawi dan merupakan tempat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana ketika beliau melakukan hijrah, beliau mengatakan dan berucap bahwasanya sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kota Mekah adalah merupakan negeri yang paling aku cintai. Kalau bukan sekiranya kaummu, yaitu Mekah, mengeluarkanku, maka tentu aku tidak akan keluar. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah menunjukkan bahwasanya kota ini memiliki kekhususan dan memiliki keistimewaan. Wa anta hillum bihadzal balad. Sementara engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bermukim bertempat tinggal di kota ini, yaitu sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah. Wa walidin wa ma walad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wa walidin wa ma walad, dan demi bapak dan anaknya. Allah Subhanahu wa taala juga di sini bersumpah dengan seorang ayah dan apa yang dia lahirkan, yaitu anaknya, sebagai peringatan bagi seorang ayah akan kewajibannya terhadap anaknya untuk memberikan nafkah yang cukup, baik berupa nafkah lahiriah, kebutuhan-kebutuhan konsumsinya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan juga kebutuhan-kebutuhan belanjanya, dan yang terpenting adalah memberikan pendidikan yang baik, pemahaman terhadap agama, dan seorang ayah bertanggung jawab terhadap anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin dan apa yang dia bertanggung jawab terhadapnya. Maka seorang laki-laki, seorang ayah bertanggung jawab terhadap keluarganya, termasuk dalamnya adalah kepada anaknya. Sebaliknya juga demikian, sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan anak
yang telah dilahirkan oleh orang tuanya, mengingatkan kepada mereka bahwasanya sang anak berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan senantiasa patuh menjalankan perintah-perintahnya selama apa yang diperintahkan itu bukanlah bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Sehingga segala perbuatan yang dinilai baik, baik dari segi tinjauan syar'i maupun sebagai tinjauan manusia dan juga adat istiadatnya, maka itu harus dilakukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang menjadi isi sumpahnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama kota Mekah yang di situ Rasulullah SAW sempat tinggal, dilahirkan dan tinggal di dalamnya, dan juga bersumpah atas nama ayah dan anaknya. Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam susah payah, maksudnya manusianya yang susah payah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sedikit pun kesulitan, kesusahan, kepayahan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan langit yang berlapis-lapis, demikian juga bumi yang berlapis-lapis, wa ma bainahuma, dan apa yang terdapat di antara keduanya, artinya seluruh makhluk yang di langit, yang di bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, yang berada di langit, yang berada di bumi, artinya seluruh makhluk. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari, wa ma massana min lughub, dan kami sedikit pun tidak merasa capek, tidak payah. Nah, manusia inilah yang diciptakan dalam kondisi payah, di mana manusia ketika berada di dalam perut ibunya 9 bulan, ya, berkembang sedikit demi sedikit, kemudian berada di tempat yang sempit. Setelah itu kemudian dilahirkan, yang juga dengan susah payah ibunya melahirkannya dan juga dia. Lalu setelah itu manusia hidup dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Manusia dalam kehidupan ini senantiasa berada dalam ujian-ujian dan kepayahan. Ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia ini menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang berkuasa terhadapnya? Manusia yang sering kali lupa bahwasanya ada zat yang maha kuasa, yang qadirun ala kulli syai', yang mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Sehingga manusia ya terkadang menyangka bahwasanya dia akan aman-aman saja dan tidak akan ada yang menguasainya,
ya, atau ya sampai menghisapnya. Maka ini adalah merupakan peringatan bagi manusia bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mencabut nyawanya kapanpun Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya dan akan memberikan balasan baginya. Jika merupakan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan, maka dia akan dibalas dengan kebaikan, dan sebaliknya jika melakukan kekufuran dan juga kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ya. Dan manusia ini akan mengatakan, ahlaktu malan lubada. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Menunjukkan penyesalan di hari kiamat ketika dia dapati bahwa hartanya itu tidak memberikan manfaat baginya. Didapati ketika di hari kiamat bahwasanya hartanya ini tidak bisa menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tentu harta yang dibelanjakan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan memberikan manfaat bagi manusia. Apa yang dia belanjakan untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan tinggal. Ma'indakum yanfad wa ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang engkau simpan di sisimu itu yang akan habis dan akan sirna. Wa ma'indallahi baqin, dan apa yang engkau simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang tinggal. Salah seorang ulama ahli zuhud mengatakan bahwasanya saya merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang berada di sisimu akan sirna dan apa yang di sisi Allah akan tinggal. Beliau mengatakan, sejak itu saya mengumpulkan harta terbaik saya untuk saya titipkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang tinggal. Dan apa yang dibelanjakan, maka ya untuk keperluan-keperluan yang bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan sirna. Dan manusia pada hari itu menganggap menganggap bahwasanya segala harta yang dia gunakan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah binasa. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Aku telah menghabiskan harta yang begitu banyak. Menunjukkan bahwasanya harta yang dibelanjakan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka mencari ridha Allah, apalagi harta yang dibelanjakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu adalah binasa. Semua adalah binasa, hancur, sia-sia, bahkan menyisakan tanggung jawab di hari kemudian. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Hartanya akan ditanyakan kepadanya dari mana dia mendapatkannya, wa fima anfaqahu, dan kepada apa dia belanjakan. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang melihatnya? Lagi-lagi ini merupakan peringatan bagi manusia bahwa segala perbuatannya, tindak lakunya, apa yang dia perbuat tidak lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala ada Ar-Raqib.
yang senantiasa memperhatikan dan melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan oleh manusia kecuali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia ini ayahsabu an lam yarahu ahad. Dia menyangka bahwasanya tidak ada yang melihatnya. Ketika dia berada di tempat yang tersembunyi di kegelapan malam dan merasa bahwasanya tidak ada yang melihatnya, lalu di situ merencanakan niat-niat yang buruk, merencanakan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan menyangka bahwasanya itu adalah kesempatan untuk melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala karena merasa bahwasanya tidak ada orang yang melihatnya. Padahal pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput dari apa yang dilakukan oleh manusia. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikhianati oleh mata manusia, menyangka bahwasanya tidak ada yang melihatnya. Padahal Allah melihatnya. Dan apa yang mereka sembunyikan dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini adalah merupakan peringatan bagi manusia, bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan mengetahui segala apa yang kita perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghukum siapa saja di antara hambanya yang melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan kekufuran, cepat atau lambat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan dulu eh, tadabbur dari ayat ayat awal dari surat Al-Balad ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalannya dan senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk senantiasa memperbaiki diri kita dan memperkuat ketakwaan kita kepadanya. Allah taala alam. Ya, alhamdulillah. Eh, Demikianlah tadi penyampaian materi dari Ustadz berkenaan dengan tadabbur surah Al-Balad. Untuk itu, pada sesi selanjutnya kami mempersilahkan kepada peserta. Di sesi ini kita membuka waktu untuk memberikan waktu untuk diskusi, tanya jawab, ya. Bagi peserta yang ingin bertanya langsung bisa raise hand, ya. Atau mungkin bagi peserta yang ingin bertanya via chat, eh, pesan di grup, ya, silahkan kami berikan waktu. Iya, ini ada, ya, apa Ustaz? Ini ada pertanyaan ini. Bagaimanakah seorang eh, yang menghadiri sholat Jumat, ya, pada saat khatib telah naik di mimbar, namun ia harus mengamankan, eh, dalam tanda kutip, anak-anak dalam pelaksanaan sholat Jumat tersebut.
apakah ia tetap duduk tenang atau eh, eh, menertibkan? Ya Ustaz, syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Salat Jumat ini ada adab-adabnya dan berbeda dengan salat-salat yang lain. Sehingga eh, perlu untuk diingatkan pada para jamaah untuk tidak menyertakan anak-anak di bawah umur yang belum bisa memahami apa yang disampaikan kepadanya, yang belum bisa ditertibkan. Ya, sebab eh, khutbah Jumat adalah merupakan bagian daripada pelaksanaan rangkaian salat Jumat yang kata Rasulullah SAW, man massal hasa faqad lagha. Ya, siapa yang bermain-main batu, ya, artinya tidak fokus dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, maka dia telah melakukan perbuatan lagha yang mengakibatkan pahala Jumatnya tidak dia dapatkan. Nah, oleh karena itu eh, patut ya bagi orang-orang yang menghadiri sholat Jumat untuk tidak menyertakan anak-anak yang tidak bisa diatur, tidak bisa tertib. Ya, karena ini akan menyebabkan eh, orang tuanya atau orang yang berada di sekitarnya terganggu dan bisa menyebabkan pahala Jumatnya tidak didapatkan. Ya, karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwasanya siapa yang mengatakan kepada eh, orang yang berada di dekatnya diam, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Apalagi ya eh, mengatur anak-anak dan terus menjaganya, berbicara, ini sangat banyak perbuatan-perbuatan yang menyebabkan pahala Jumatnya tidak didapatkan. Oleh karena itu ya ini patut untuk diketahui oleh baik pengurus masjid atau siapa saja yang datang ke masjid untuk membawa anaknya dalam eh, pelaksanaan sholat Jumat. Nah, kalau bisa dikontrol dan sudah paham bahwasanya ketika Jumat itu tidak boleh bermain-main dan berbicara, dan dia sudah patuh dan mengerti, maka ya tidak mengapa dihadirkan. Jadi kesimpulannya bahwasanya sebelum pelaksanaan Jumat itu dilaksanakan, sebelum khatib naik ke mimbar, maka anak-anak sudah harus ditertibkan terlebih dahulu, dipahamkan ya untuk tidak berbicara, bermain di saat khutbah Jumat. Nah, ketika eh, Jumat telah atau khutbah Jumat sementara berlangsung, ya, lalu mereka mungkin berbicara, ya maka tidak boleh eh, di apa namanya disampaikan atau berbicara kepadanya, karena hal ini bisa menyebabkan pahala Jumat hilang. Ya, mungkin cukup dengan pandangan mata untuk mengingatkan agar supaya mereka tetap tenang dan tertib. Wallahu taala alam. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. Afwan Ustaz, mohon diberikan nasihat agar kita tidak merasa aman dengan amal soleh yang telah dilakukan. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Seorang mukmin dalam ibadah hendaknya selalu menyertakan tiga hal yang pokok yang merupakan rukun ibadahnya, yaitu al-mahabbah, war-raja, wal-khauf. Cinta, takut, dan juga harapan. Maka ketiga hal ini hendaknya selalu menyertai ibadah-ibadah kita. Kita melakukan ibadah tersebut ya karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melakukannya, kita
lakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, dan bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya dan semampu apa yang kita mampu lakukan. Sebagaimana ketika kita mencinta anak-anak kita, maka kita berikan segala hal yang bisa kita berikan sampai betul-betul kita tidak mampu. Maka demikian juga kita melakukan ibadah itu karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita betul-betul tulus dan memberikan semampu apa yang kita berikan. Kemudian disertai juga dengan rasa khawatir manakala kita belum bisa maksimal menjalankan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau ibadah yang kita lakukan ini belum sempurna dan memang tidak akan bisa sempurna. Namun jangan sampai rasa khawatir dan takut ini menguasai diri kita sehingga kita menjadi putus asa. Oleh karena itu juga harus dibarengi dengan harapan. Ya, harapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha bersyukur, ya. Nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, membalas sesuatu yang sedikit dengan balasan yang banyak. Amalan kita ini mungkin ada kekurangan-kekurangannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakur yang akan mengampuni kita dan menerima amalan tersebut dan membalasnya dengan balasan yang jauh lebih besar daripada apa yang seharusnya. Nah, oleh karena itu, ketiga hal ini harus selalu ada pada diri kita sehingga kita di satu sisi tidak merasa bangga dan sudah merasa terbaik ketika melakukan ibadah, tetapi juga tidak sebaliknya tidak terlalu khawatir dan takut yang berlebihan yang menyebabkan kita putus asa. Nah, sehingga ketiga hal ini perlu untuk senantiasa kita hadirkan dalam ibadah-ibadah kita. Wallahu taala. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Iya, ya, terakhir mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait materi kita pada hari ini atau eh, hal umum yang ingin kita diskusikan. Ya, kalau sudah tidak ada, insya Allah pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan. Eh, Semoga di pertemuan pekan depan kita bisa kembali bersama Ustaz kita dan juga mengajak saudara-saudara kita yang lainnya untuk mengambil manfaat yang sama, insya Allah. Terakhir mungkin Ustaz, kami persilahkan untuk memberikan nasihat pada peserta untuk kemudian kita bisa lebih semangat lagi dalam menjalankan aktivitas. Tafadhal Ustaz. Eh, Baik, ikhwan dan akhwat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal tahun baru ini, ya, kita hendaknya menanamkan tekad kita untuk bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Walaupun eh, tidak ada kaitannya dengan tahun baru, namun ini merupakan momentum yang sangat baik untuk kita perbaharui tekad kita, perbaharui niat-niat kita untuk bisa lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Karena orang yang bahagia adalah orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin dan esok lebih baik daripada hari ini. Dengan senantiasa menambah ilmu kita sebagai
pemandu kita dalam menjalani ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Iya, kemudian ya barakallahu pada kita Quran dan jazakumullah khairan atas kesediaan waktunya dan juga atas ilmu yang telah diberikan kepada kita. Semoga menambah keimanan kita dan juga eh, semoga menambah intensitas kedekatan kita kepada Al-Quran, untuk kemudian kita senantiasa membacanya, mentadabburinya, juga menghafalkannya insya Allah. Terima kasih kepada peserta yang telah bersamai kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk senantiasa istiqomah di jalannya. Demikian yang kami sampaikan. Kami selaku moderator pamit untuk mengundurkan diri. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan pekan depan. Ya. Kita akhiri dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukur Ustaz.